Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, setelah revolusi kemerdekaan, berlanjut ke demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi ini berlangsung sejak periode 1949 sampai dengan 1959. Ciri pelaksanaan demokrasi parlementer adalah Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS 1949. Kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi, pada masa ini terjadi pergantian Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bentuk negara Indonesia dari kesatuan berubah menjadi serikat. Kemudian, berubah lagi menjadi negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan parlementer. Ini mengikuti konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, tahun 1955, pelaksanaan pemilu dilakukan yang pertama kali dengan adanya sistem multipartai atau melibatkan banyak partai. 4. Adanya otonomi daerah. Di masa ini mulai memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga urusannya masing-masing. Kelima, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. 6. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Karena pada masa demokrasi parlementer ada Perdana Menteri, maka Presiden berperan hanya sebagai kepala negara dan bukan kepala pemerintahan, karena kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. 8. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. 9. Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet, maka kabinet bisa dibubarkan. Jadi, DPR memegang kekuasaan yang cukup tinggi juga dan cukup kuat. Tugas kalian untuk hari ini adalah membuat catatan untuk diri sendiri dalam bentuk poin dan tidak perlu dijelaskan mengenai yang pertama, kelebihan atau keberhasilan dalam demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Yang kedua, menuliskan kekurangan atau kegagalan dalam demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing dan tidak perlu diupload ke Google Classroom. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas ya.
Tugas kalian hanya memahami materi yang saya sampaikan, boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya dari buku paket maupun dari internet. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.